Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wala haula wala quwwata illa billah. Bapak sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bicara tentang fondasi Islam. Nah, yang dimaksud fondasi Islam itu adalah iman atau akidah atau tauhid. Nah, iman ini sesuatu yang pokok, sesuatu yang dasar, sesuatu yang primer yang harus kita ketahui, yang harus ada dalam diri kita sebagai seorang muslim. Mengapa iman ini penting? Karena Islam itu ibaratnya seperti sebuah bangunan yang kuat. Itu tidak lain disebabkan karena adanya fondasi yang kuat di bawahnya. Bahkan beda fondasi sebuah bangunan berlantai 1 dengan bangunan berlantai 5 bahkan 10. Semakin kuat bangunan tersebut, semakin tinggi bangunan tersebut, maka fondasinya juga semakin kuat. Kalau bangunan-bangunan berlantai 1 itu fondasinya cuma cor biasa. Tapi kalau bangunan berlantai 10 ke atas itu harus pakai cakar bumi, harus pakai cakar ayam, paku bumi dan sebagainya. Jadinya, nah Islam ini adalah bangunan besar apa kecil? Bangunan besar. Makanya jangan heran kalau ada orang dengan masalah sepele dia bunuh diri, baru ditinggal kekasih, tidak rela bunuh diri, baru kehilangan barang, kehilangan handphone, karena tidak rela bunuh diri, minum baygon. Na'udzubillah min dzalik. Mengapa? Karena lemahnya iman orang tersebut, karena rapuhnya iman tersebut. Jadi begitu dasarnya dalam mendalami iman ini. Ini yang sesuatu yang pokok pertama yang harus kita punya. Bahkan semua nabi dan rasul kita, dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi kita terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua beliau mereka dalam berdakwah, yang pertama mereka dakwakan yaitu berbicara tentang iman, berbicara tentang tauhid, tentang akidah. Mengapa? Karena akidah itu sesuatu keyakinan yang pasti kepada Allah serta makhluk gaib di dalamnya. Itu iman. Jadi ini mutlak yang harus kita ketahui pertama dalam agama kita. Nah, bahkan iman ini lebih penting, lebih berharga nilainya daripada nyawa kita sendiri. Lebih baik nyawa terpisah dari badan asal iman jangan terpisah dari hati. Lebih baik, saya ulangi, lebih baik nyawa berpisah dari badan asal jangan iman berpisah dari hati. Dan inilah yang dicontohkan, dibuktikan oleh beberapa sahabat Nabi, bahwasanya mereka rela kehilangan nyawanya hanya demi mempertahankan yang namanya iman. Ada Sumayyah, mati syahid pertama, dibunuh. Beliau disuruh untuk keluar dari Islam, tapi Sumayyah kokoh bertauhid hanya kepada Allah, menyembah hanya kepada Allah. Akhirnya Sumayyah dibunuh. Kemudian ada Bilal, yang ketika diketahui bahwa Bilal masuk Islam, Bilal disiksa, disuruh untuk keluar dari Islam. Tapi apa kata Bilal? Allah Esa, tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka semua berhasil mempertahankan nyawa mereka demi mempertahankan harta yang paling mahal, yaitu yang namanya iman. Bapak sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata Nabi, iman ini memiliki cabang. Dalam sebuah hadis, iman itu memiliki 60-70 cabang. Dan Nabi sebutkan 3 contoh cabang iman tersebut. Pertama, yaitu iman itu engkau mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian yang kedua,
iman itu engkau memiliki rasa malu. Dan yang ketiga, iman itu engkau menyingkirkan batu di jalanan. Dan masing-masing contoh ini yang menarik, itu letaknya berbeda-beda. Engkau mengucapkan la ilaha illallah, letaknya di lisan. Engkau memiliki rasa malu, letaknya dalam hati. Dan engkau menyingkirkan barang di jalan, batu di jalan, itu letaknya dalam fisik, di fisik. Beda-beda. Makanya ada ibadah yang kita laksanakan itu menyangkut tiga hal ini. Lisan ikut bekerja, hati ikut bekerja, kemudian badan ikut bergerak. Ibadah apa itu? Yaitu sholat. Coba lihat kita sholat, takbiratul ihram, mulut ikut berucap, badan ikut bergerak ketika sujud, ruku dan seterusnya, dan juga hati mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada orang yang sholat cuma hanya bergerak badannya, kemudian bergerak mulutnya, tapi hatinya tidak mengingat Allah, maka itu sama saja dia seperti melakukan senam, bukan sholat. Mohon maaf. Jadi sholat tiga-tiganya bekerja. Kita ingat Allah, kemudian kita bergerak sujud ruku, dan juga kita membaca zikir, doa dan sebagainya. Bapak sekalian, sehingga kita ingin menjadi sebuah orang yang beriman itu orang yang memiliki akhlak, ujung-ujungnya memiliki akhlak yang mulia, karena juga dia melaksanakan ibadah. Dan Islam itu ada imannya, ada ibadahnya, dan ada akhlaknya. Jadi tidak, bahkan kesempurnaan iman dilihat daripada akhlaknya. Kesempurnaan iman dilihat daripada akhlaknya. Dan tidak betul kalau ada orang yang bilang saya tidak beriman tapi sifat saya baik sama orang, itu tidak betul. Atau ada yang bilang saya yakin kepada Allah, biar saya tidak sholat, tidak puasa, tidak masalah, itu juga tidak betul. Karena kenapa? Karena Islam itu menyangkut di dalamnya ada iman, ada ibadah yang dikerjakan, dan ada akhlak yang keluar dari dalam diri seseorang tersebut. Itulah Islam. Seperti bagaimana Allah mencontohkan, memberikan gambaran dalam Al-Quran tentang pohon keimanan. Pohon keimanan itu ada pohon yang akarnya kuat, cabangnya kuat, dan pohon itu berbuah setiap saat. Itulah contohnya iman. Akarnya kuat, Pak, beriman teguh kepada Allah, memiliki cabang, kemudian pohonnya rindang. Nah, orang yang beriman itu nyaman kita dekat dengannya, nyaman kita bersama dengannya. Karena kenapa? Sikapnya, lisannya membawa ketenteraman di sekitarnya. Kemudian pohon tersebut berbuah setiap saat, dan orang beriman itu tenang hatinya, Pak. Tenang hatinya. Itu baru balasan di dunia. Belum lagi mendapatkan balasan di yaumil akhir kelak, balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah orang yang beriman. Ada ibadah dan ada akhlak. Kemudian apa dalil daripada iman ini? Ada dalam Al-Quran dan juga dalam hadis. Tersebutkan dalam Al-Quran bagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasuli wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Satu ayat disebutkan 5 hal, yaitu billahi, beriman kepada Allah, wa malaikatihi, kepada malaikat, wa kutubihi, kepada kitab, wa rusulihi, kepada rasul, wal yawmil akhir, pada hari kiamat. Satu ayat yang lain disebutkan inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Ini membuktikan bahwa kita juga harus beriman kepada yang namanya takdir. Jadi iman 6. Jadi rukun iman itu 6. Rukun iman itu sesuatu yang harus kita imani. Kalau hilang daripada salah satunya, tidak sempurna keimanan seseorang. Itu namanya rukun iman. Nah, rukun iman ini letaknya semua di batin, di batin. Sehingga seseorang yang beriman ada 6 di dalam batinnya, akhirnya mengeluarkan yang namanya rukun Islam. Ya, sekarang selalu kita dengar rukun Islam.
Akhirnya orang yang beriman itu mengucapkan dua kalimat syahadat, dia sholat, dia zakat, puasa dan haji. Jadi itu bedanya. Kalau rukun iman letaknya di batin, sedangkan rukun Islam itu sifatnya lahiriah. Batin lahiriah, itu bedanya. Jadi kalau kita kerjakan ini, rukun imannya ada, rukun Islamnya ada, insya Allah sempurna keislaman kita. Akhirnya kita menjadi manusia yang beruntung, manusia yang insya Allah disayangi dan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena iman tersebut. Barakallahu fikum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.